Pemirsa, sejumlah partai politik baru mencoba peruntungannya untuk ikut berhelat pada pemilu legislatif 2024 mendatang. Sejumlah tantangan pun harus dilewati oleh para parpol anyar. Dan berikut liputan jurnalis CNBC Indonesia Dina Gurning dan juru kamera Rian Ikhwan soal tantangan bagi parpol baru jelang pemilu 2024. Lebih kurang 2 tahun lagi pemilu 2024 akan digelar. Sejumlah partai baru ini sudah mulai melakukan pendaftaran kepada KPU RI, di mana memang KPU sudah membuka pendaftaran bagi para parpol untuk mendaftarkan dirinya untuk mengikuti perhelatan pemilu legislatif. Pada tanggal 1 Agustus 2022 kemarin memang sudah ada 9 parpol yang mendaftar, kemudian pada hari kedua hari ini sudah ada satu lagi parpol yang mendaftar. Dan sejumlah parpol diantaranya memang sudah mendaftar, beberapa diantaranya merupakan parpol baru. Beberapa diantaranya adalah Partai Gelora Indonesia, Partai Masyumi, kemudian Partai Umat, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Kebangkitan Nasional Nusantara maksud kami atau PKN, Partai Buruh, Partai Pelita, hingga Partai Negeri Daulat Indonesia atau PANDAI. Ini merupakan beberapa partai baru yang akan mencoba peruntungannya untuk ikut terlibat di pemilu legislatif pada 2024 mendatang. Memang kalau kita melihat sesuai dengan aturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, ada beberapa poin yang harus dipenuhi oleh para parpol untuk ikut berhelat pada pemilu 2024 mendatang. Misalnya syarat yang paling mudah adalah dengan mendaftarkan nama parpol, kemudian logo parpol, dan juga kesertaan anggota atau pengurus perempuan yakni sebesar 30% dari keseluruhan parpol. Ini syarat yang cukup pelik namun masih tergolong mudah kalau dibandingkan dengan syarat lainnya. Syarat lainnya yang bisa dibilang lebih sulit dibandingkan syarat sebelumnya, syarat administrasi, adalah kewajiban di mana parpol harus punya kantor tetap untuk kepengurusan pada setiap tingkatan sampai tahapan atau periode pemilu berakhir. Bagi parpol yang sudah punya kemampuan finansial yang cukup tinggi, tentu saja syarat ini tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Namun bagi parpol baru yang kemampuan finansialnya masih sangat terbatas, tentu saja ini menjadi syarat yang cukup menantang begitu. Dan tidak sedikit partai politik di daerah-daerah yang menyulap rumah tinggalnya menjadi rumah kepengurusan partai agar bisa memenuhi syarat ini. Kemudian persyaratan lain yang tidak kalah sulitnya yang memang kalau kita lihat dari pemilu-pemilu sebelumnya ini cukup banyak parpol yang gagal di persyaratan ini adalah di mana para parpol ini harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, yakni sebesar 100%, kemudian memiliki kepengurusan di 75% kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan, kemudian memiliki kepengurusan di 50% kecamatan di kabupaten kota yang bersangkutan, dan juga memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk di kabupaten kota yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu anggota. Nah, ini merupakan syarat yang biasanya paling sulit dan juga cukup banyak parpol yang gagal kalau kita melihat pada pemilu-pemilu sebelumnya. Dan kalau kita melihat memang semua infrastruktur partai yang merupakan syarat untuk ikut berhelat di pemilu 2024, pemilu yang akan mendatang, ini memang membutuhkan dana yang cukup besar, kemudian tentu saja membutuhkan jaringan juga yang luas dan juga anggota yang menyebar di seluruh tingkatan. Kemudian kalau memang sudah memenuhi syarat-syarat tersebut secara undang-undang, ada satu lagi tantangan yang cukup banyak juga partai gagal dalam syarat ini, yakni menaklukkan ambang batas parlemen 4%. Nah, kalau kita melihat dari 2 hari terakhir, memang sudah ada beberapa partai baru yang sudah mendaftar ke KPU. Kalau kita melihat pada hari pertama ada 9 partai, namun 3 diantaranya dianggap masih belum bisa memenuhi syarat dokumen. Namun memang kalau dari KPU sendiri masih memberikan waktu bagi para parpol ini untuk melengkapi dokumennya, dan pada hari kedua yakni pada 2 Agustus 2022 yang jatuh pada hari ini, PKN juga melakukan pendaftaran. Ini PKN merupakan partai besutan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang untuk diketahui sampai saat ini masih ditahan karena kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya. Partai ini juga mengakui, ketua umum dari partai PKN ini juga mengakui bahwa PKN sebagai salah satu parpol baru yang akan ikut berhelat di 2024 pemilu ini juga memiliki tantangan yang cukup banyak. Berikut keterangan lengkap dari Ketua Umum Partai PKN pada hari pendaftaran di KPU RI. Kalau tidak ada rekening, maka aplikasi untuk di kabupaten kota itu tidak akan bisa jalan.
materi yang sudah struktur SK kita tidak jalan, tidak diterima, maka rekening harus kita selesaikan. Artinya apa? Ke daerah kita langsung menyampaikan, urus rekening, untuk bisa dapat rekening, urus surat domisili. Ternyata KPU ini cukup cerdas membuat sistem sipol. Kalau tidak ada sistem rekening, maka dia tidak jalan. Ternyata kalau kita buat rekening di bank itu ada persyaratannya kan. Jadi sudah diseleksi lebih awal di bank dulu. Ini yang kami temukan. Akhirnya kami fokuslah di situ. Jadi kalau mungkin teman-teman media melihat kok semenjak deklarasi dapat badan hukum tahun 7 Januari yang lalu, PKN kok jarang sekali komen-komen terhadap masalah isu-isu kemasyarakatan. Bagi kami ini etapa kedua, kami konsen dulu ke situ. Akhirnya akibat konsentrasi yang penuh ke sana, fokus di sana, akhirnya ini bisa berjalan dengan sangat baik. Ya kira-kira pemirsa bagaimana para partai baru ini yang akan mencoba peruntungannya pada pemilu 2024 mendatang. Kami akan terus menginformasikan infonya kepada Anda. Namun sementara demikian, Tim Liputan CNBC Indonesia.